Sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari materi tersebut. Nah, jadi apa itu integral? Integral adalah kebalikan dari proses turunan tersebut. Nah, yang disebut anti turunan. Nah, kita kasih contoh paling besar atau paling dasarnya hubungan antara turunan dan integral. Nah, misalnya, kalau ada sebuah fungsi f(x) diturunkan, maka menjadi f aksen x. Nah, integral kan kebalikannya turunan. Jadi, f aksen x dibalik lagi, maka hasilnya balik menjadi fx. Bentuknya kayak gini nih. A sama dengan integral fungsi fx dx. Nah, kita harus tahu dulu arti-arti dari lambang ini. Lambang dari integral kayak S gitu, itu merupakan lambang integral. Nah, A merupakan nilai integral dari fungsi f(x). B adalah batas atau variabel yang diintegrasikan. O atau 0 ini batas bawah variabel yang diintegrasi. Fx merupakan fungsi yang diintegralkan. Dx variabel yang diintegrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi integral. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu integral substitusi dan integral parsial. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa beda dari integral substitusi dan integral parsial? Nah, mereka ini berdua berbeda loh, di mana integral substitusi digunakan ketika bagian dari sebuah fungsi merupakan turunan dari fungsi lainnya. Biasanya, soal integral yang dapat diselesaikan menggunakan cara substitusi terdiri dari dua faktor, di mana turunan dari salah satu faktor merupakan faktor dari lainnya. Rumus integral parsial digunakan untuk soal integral yang biasanya terlihat cukup rumit atau kompleks. Biasanya cara ini digunakan ketika rumus integral substitusi tidak bisa digunakan. Soal integral yang dapat diselesaikan menggunakan integral parsial terbagi menjadi dua, yaitu fungsi u dan dv. Nah, bagaimana sih bentuk rumus integral substitusi dan rumus integral parsial? Dan bagaimana pula bentuk soal dapat dikerjakan dengan rumus integral substitusi dan integral parsial? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu integral substitusi. Integral substitusi dapat dirumuskan melalui persamaan berikut, yaitu integral v gx kali g aksen x dx sama dengan integral f u du. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh soal di bawah ini, yaitu integral x akar x kuadrat kurang 4 dx. Maka hasilnya adalah, soal ini dapat kita jawab dengan turunan dari x kuadrat kurang 4 adalah 2x. Dengan demikian, dapat menduga bahwa soal integral di atas dapat diselesaikan menggunakan rumus integral substitusi. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita misalkan u dengan x kuadrat kurang 4. Maka du per dx sama dengan 2x. Maka dx sama dengan du per 2x. Sehingga penyelesaian bentuk soal dengan menggunakan rumus integral substitusi dapat dilakukan seperti cara berikut. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana langkah-langkah yang telah ada di layar. Setelah mendapat hasil akhir dalam persamaan U, sobat dapat mengembalikan kembali persamaan U x kuadrat kurang 4 yang dilakukan di awal, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, yang kedua yaitu integral parsial. Sebelumnya telah disampaikan sekilas bahwa rumus integral parsial digunakan ketika tidak ada metode lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan integral yang diberikan. Cara ini bisa dibilang cara pemungkas untuk digunakan untuk menyelesaikan soal integral. Nah, untuk rumus integral parsial sendiri dapat kita ketahui dengan persamaan di bawah ini, yaitu integral u dv sama dengan u kali v kurang integral v du. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal integral yang diberikan. Perhatikan kembali soal integral yang diberikan, yaitu
integral 2 dx kali e pangkat x dx. Nah, untuk 2 dx dapat kita turunkan menjadi du sama dengan 2 kali dx. Sedangkan e pangkat x dx dapat kita turunkan menjadi dv sama dengan e pangkat x dx. V sama dengan integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x. Selanjutnya gunakan rumus integral parsial sehingga diperoleh persamaan berikut. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri kan? Nah, sebenarnya langkah-langkah di atas sudah cukup untuk menemukan hasil integral suatu fungsi. Namun, untuk beberapa kasus soal integral, cara di atas bisa membantu menjadi usaha yang waktu yang lebih, sehingga ada rumus cepat untuk mengerjakan soal integral parsial. Baiklah teman-teman sobat matematika, kali ini saya Rahma Fitri Apriani Harahap akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang integral. Yang pertama ada integral tentu. Nah, jika fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval x besar dari a dan kecil dari b, maka berlaku integral fx dx sama dengan fb dikurang fa. Dengan fx adalah anti turunan dari fx dalam x besar dari a dan x kecil dari b. Bentuk integral di atas disebut integral tertentu karena memiliki batas di mana a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Definisi integral ini dikenal sebagai teorema dasar kalkulus. Misalnya, fx dan gx merupakan fungsi-fungsi kontinu dalam interval tertutup a, b, maka integral tertentu memenuhi sifat umum sebagai berikut. Di mana sifatnya yang pertama, fx dx sama dengan 0 dengan batas atas b dan batas bawah a. Yang kedua, k dikali fx dx sama dengan k integral fx dx, di mana k adalah konstanta dan batasnya sama, yaitu b batas atas dan a batas bawah. Kemudian yang ketiga, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx, di mana batas atasnya b dan batas bawah a. Sifat yang keempat yaitu fx dx sama dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan minus integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah b. Kemudian yang kelima adalah integral fx dx ditambah dengan batas atas b dan batas bawah a ditambah dengan integral fx dx dengan batas atas c dan batas bawah b sama dengan integral fx dx dengan batas atas c dan batas bawah a. Nah, untuk memahami integral tertentu lebih lanjut, mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, hitunglah hasil integral dari integral 6x kuadrat dx batas atas 3 dan batas bawah 0. Nah, dapat kita selesaikan dengan integral 6x kuadrat dx batas atas 3 batas bawah 0 sama dengan 6 integral x kuadrat dx batas atas 3 dan batas bawah 0. Kemudian 6 dikali 1/3 x pangkat 3, di mana batas atas tadi 3 dan batas bawah 0. Kita uraikan satu persatu. 6 dikali 1/3 dikali 3 pangkat 3, karena tadi kita memasukkan nilai x-nya. X-nya ada 2 yaitu 3 dan 0. Dikurangi 1 dikurang 3 dikali
Untuk X yang di bawah ataupun batas bawah adalah 0, maka 0 pangkat 3. Didapatkan hasil 6 dikali 9 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 54. Nah, untuk soal kedua, yaitu integral dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dx, batas atas 3 dan batas bawah 1. Cara menyelesaikannya adalah harus kita uraikan satu persatu, di mana integral x kuadrat dx batas atas 3 batas bawah 1 ditambah integral 2x dx batas atas 3 batas bawah 1 dikurang integral 3 dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Maka didapatkan hasil 1/3 x pangkat 3 dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 ditambah x kuadrat dikurang 3x. Nah, kita memasukkan nilai x-nya ke dalam persamaannya. Yang pertama, 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 3 dikurang 3 kali 1. Nah, maka kita dapatkan hasil 9 dikurang 1/3 ditambah 9 dikurang 1 dikurang 9 dikurang 3 sama dengan 26/3 ditambah 8 dikurang 6. Hasilnya itu adalah 32/3. Nah, jika kita sederhanakan menjadi 10/2/3. Setelah kita belajar tentang integral tentu, pastinya kita juga akan belajar tentang integral tak tentu. Jadi, integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas-batas nilai tertentu, sehingga hanya diperoleh fungsi umumnya saja disertai suatu konstanta. Setiap bentuk operasi matematis pasti memiliki operasi kebalikan atau inverse, seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, akar dan pangkat. Kebalikan itu juga berlaku pada turunan, di mana kebalikan dari turunan adalah integral. Saat belajar turunan, pasti kita akan mendapatkan penulisan suatu fungsi disertai dengan tanda petik seperti f aksen x. Betul kan? Nah, arti f aksen x adalah turunan dari fungsi x. Lantas, bagaimana sih cara mendapatkan fx jika yang diketahui f aksen x? Nah, fx bisa diketahui dengan cara mengintegralkan fungsi f aksen x terhadap dx. Lambang integral menyerupai huruf S. Hanya saja lekukan perutnya datar, yakni seperti yang ada pada gambar. Fungsi yang akan diintegralkan diletakkan tepat di depan tanda tersebut. Nah, pengintegralan fungsi fx ditulis sebagai integral fx dx disebut sebagai integral tak tentu dari fx. Jika fx anti turunan dari fx, maka berlaku integral fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana fx adalah fungsi integral, sedangkan c adalah konstanta pengintegralan. Ada dua jenis integral tak tentu yang akan dipelajari pada bagian ini, yaitu integral tak tentu dari fungsi aljabar dan integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Agar kita dapat memahaminya dengan baik, maka kita harus perhatikan uraian berikut ini. Pertama, rumus dasar integral tak tentu dan fungsi aljabar. Sekarang mari kita perhatikan turunan fungsi-fungsi berikut. G1x sama dengan x. Didapat G1 aksen x
sama dengan 1. Jadi, jika G1 aksen X sama dengan 1, maka G1X sama dengan integral G1 aksen X dx sama dengan X ditambah C1. C itu konstanta. Yang kedua, G2X sama dengan 1 per 2X. Maka didapat G2 aksen X sama dengan X. Jadi, jika G2 aksen X sama dengan X, maka G2X sama dengan integral G2 aksen X dx sama dengan 1 per 2X ditambah C2. Nah, dari uraian ini, kita mengetahui bahwa jika G aksen X sama dengan X pangkat N, maka Gx sama dengan 1 per N ditambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 ditambah dengan konstanta. Atau dapat juga kita tuliskan dengan integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 ditambah konstanta. Dengan syarat N tidak sama dengan 1. Nah, kita ambil contoh 1 ya. Pertama, selesaikanlah integral berikut. Integral X pangkat 3 dx. Berarti 1 per 3 tambah 1 dikali X pangkat 3 ditambah 1 tambah konstanta. Sama dengan 1 per 4 X pangkat 4 ditambah konstanta. Nah, begitulah caranya. Kemudian yang kedua adalah rumus integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Untuk memahami integral dari fungsi trigonometri, dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai turunan trigonometri. Agar kamu lebih memahaminya, perhatikanlah tabel fungsi trigonometri berikut. Berdasarkan tabel tersebut, rumus dasar pengintegralan trigonometri adalah sebagai berikut. Integral cos X dx sama dengan sin X ditambah C. Integral sin X dx sama dengan min cos X tambah C. Integral secant kuadrat dx sama dengan tan X tambah C. Integral kosekant kuadrat X dx sama dengan minus kotangen X tambah C. Integral tan X sekon X dx sama dengan sekon X tambah C. Dan integral kotangen X dikali kosekan X dx sama dengan minus kosekan X ditambah C. Nah, berdasarkan rumus integral dari fungsi trigonometri tersebut, maka rumus-rumus tersebut dapat kita perluas menjadi bentuk yang ada pada tabel di bawah ini. Nah, untuk kita lebih memahami materi ini, maka kita akan membahas satu contoh soal ya, di mana soalnya adalah integral dari 2 sin X ditambah 3 dx adalah, nah kita harus ingat kembali, di mana integral 2 sin X tambah 3 dx sama dengan 2 dikali integral sin X dx ditambah integral dx. Nah, diperoleh hasil minus 2 cos X ditambah 3X ditambah C. Nah, begitulah contoh dari integral dari fungsi trigonometri. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, maka kita juga harus tahu penerapan integral tak tentu. Untuk apa sih digunakan integral tak tentu ini? Integral tak tentu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Pertama, untuk menentukan suatu fungsi jika turunan dari fungsinya diberikan. Yang kedua, untuk menentukan posisi, kecepatan, dan percepatan suatu benda
pada waktu tertentu. Baiklah teman-teman, saya Tarisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang integral fungsi trigonometri. Sebelum kita masuk kepada materi tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu turunan fungsi trigonometri, konsep dasar integral, teknik substitusi dan parsial, serta identitas trigonometri. Nah, pada dalam ilmu matematika, ada yang disebut dengan integral trigonometri. Istilah tersebut merupakan kebalikan dari turunan trigonometri. Integral trigonometri atau yang umum disebut sebagai integral fungsi trigonometri pada dasarnya adalah integral yang memuat fungsi trigonometri. Selanjutnya kita masuk kepada rumus dari integral fungsi trigonometri. Rumus umum yang pertama yaitu integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. Yang kedua, integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Yang ketiga, integral sekon 2x dx sama dengan tan x sama dengan c. Lalu ada integral sekon 2x dx sama dengan min kotangen x tambah c. Lalu ada integral tan x dikali sekon x dx sama dengan sekon x tambah c. Lalu ada kotangen x dikali kosekon x dx sama dengan kosekon x c. Lalu ada tan x dx sama dengan min in cos mutlak ditambah c. Yang terakhir ada integral kotangen x dx sama dengan in sin mutlak ditambah c. Nah, kita akan masuk kepada contoh soalnya. Nah, di sini ada soalnya yaitu hasil dari integral sin pangkat 5 2x dikali cos 2x dx sama dengan. Nah, kita perlu menyelesaikan soalnya menggunakan teknik integral substitusi dengan memisalkan u sama dengan sin 2x. Maka kita memperoleh u sama dengan sin 2x du per dx sama dengan 2 cos 2x. dx sama dengan 1 per 2 cos 2x du. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan hasil dari yang kita peroleh ke soal integralnya. Maka akan memperoleh integral sin pangkat 5 2x cos 2x dx maka sama dengan integral u pangkat 5 cos 2x dikali 1 per 2 cos 2x du sama dengan setengah integral u pangkat 5 du, dan hasilnya akan memperoleh 1 per 2 dikali 1 per 6 u pangkat 6 tambah c. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 12 sin pangkat 6 2x tambah c. Demikian materinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.